Oke. Dari video yang sudah diikuti tadi, itu ada pertanyaan nggak? Pak, saya boleh nanya nggak, Pak? Iya, silakan siapa ini? Iman Haranto, Pak. Oke, Imam Haranto. Ya. Saya mau nanya tentang yang KVL, Pak. Oke. Itu rangkaian loop tertutupnya itu tergantung titik dari soalnya atau gimana tuh, Pak? Nentuinnya? Apa bebas? Loop-nya itu kita yang menentukan. Jadi kalau misalkan ada banyak loop gitu ya, coba kita ambil catatan kita. Bentar. Kebetulan kan kalau yang tadi kan loop-nya cuma ada satu ya. Bisa saja loop di dalam rangkaian itu bisa saja lebih dari satu loop gitu ya. Saya share dulu ini. Ya, bisa terlihat ini catatan kosong ini? Bisa, Pak. Terlihat, Pak. Oke, baik. Nah, ini mana pulpen kita mana? Pulpennya mana? Pulpen. Oh, loh. Nah, penanya. Kita nggak bisa nulis, nggak ada pena. Pena tadi masih dipakai. Sekarang kok jadi nggak ada ya. Astaga. Penanya jatuh tadi ya. Maaf ya, saya cari dulu ya penanya. Maaf, ternyata terjatuh pena kita tadi. Ya, ini kita misalkan punya rangkaian begini ya. Kita punya sumber tegangan positif, negatif. Lalu kita punya R begini. Nah, ada R lagi begini. Lalu mungkin ada R begini. Ya, ada R begini. Nah, lalu di sini masih ada loop lagi. Nah, ada R lagi di sini. Ada sumber tegangan lagi di sini. Ada R di sini. Nah, misalkan begini, ini positif, negatif. Misalkan di sini katakanlah 10 volt. Di sini diberikan 12 volt. Di sini misalkan ada 1 ohm, 2 ohm, 3 ohm, 4 ohm. 4 ohm, 3 ohm, 2 ohm. Nah, misalkan begini. Nah, menjadi pertanyaan tadi dari Imam yang bagaimana kita menentukan loop. Jadi yang dinamakan loop tertutup itu apabila kita berangkat dari satu titik seperti ini, misalkan kita naik ke atas, kita bertemu lagi dengan titik itu. Jadi kalau misalkan ini titik A, ini disebut kita titik B, lalu ini titik C, ini titik D, ini titik E, ini titik F. Berarti satu loop tertutup itu adalah dari A, B, C, D, E, F, A. Inilah loop tertutup. Lalu mana lagi yang bisa kita buat? Misalkan ini D, ini F, A sana kan. Ini kita buat G misalnya. Ini titik H, ini titik I.
Berarti bisa juga kita bentuk ini loop tertutup. Kita mulai dari F ya. F, E, D, G, H, I, F. Ini satu loop. Bisa juga sebenarnya bisa juga kita buat dari sini. A, B, C, D, lanjut ke G kita. G, H, I, F, A. Gitu. Jadi yang disebut dengan loop tertutup. Satu loop tertutup, satu lintasan tertutup. Begitu. Bisa dipahami yang mana disebut dengan loop tertutup itu? Bisa, Pak, bisa. Oke. Ada lagi yang mau ditanyakan tentang video tadi? Ya. Pak, saya boleh nanya lagi nggak, Pak? Boleh aja, namanya diskusi. Yang Silakan. ini, Pak, yang soal terakhir Bapak KFL itu kan ada yang ini ya, yang ada finalnya itu ya, Pak? Ada final deh, saya coba dulu buka ininya ya, PowerPoint-nya. PowerPoint. Ini terlihat? Sudah, Pak. Oke. Lalu yang soal terakhir. Ini. Nah, iya, Pak, yang itu, Pak. Oke. Kan Bapak ngejelasinnya itu finalnya itu kan 6i ya, Pak? Iya, V0 itu 6i. Minus, kalau dari sini sih kita bisa lihat ya, berapa V0 kira-kira begitu ya, sekarang menjadi pertanyaan berarti ya. Nah, iya, Pak, itunya, Pak. Oke. Nah, sekarang kita lihat di sini ya. Coba ini bawa ke nah, gini kan. Nomornya kan gini ya. Iya, Pak. Ini kan kita lihat di sini arus kita itu kan dari sini berangkat ya. Apa namanya, arus I itu positif ya, kita jalan dari sini. Jadi kalau kita bertemu dengan resistor, berarti tegangan di situ adalah apa namanya, perkalian arus dengan resistor. Misalkan seperti ini. Tegangan di sini berapa? Kan gitu pertanyaan. Berarti tegangan di sini adalah 4I. Positifnya mana? Berarti kan positifnya di sini karena kita berangkat dari sini. 4I. Ya kan? Positif di sini, negatif di sini. Negatif, positif. Ya. Kita bertemu di sini. Kebetulan ini udah langsung sumber tegangan, jadi 2V0. Kita bertemu di sini minus. Nah, kita ketemu sekarang di sini 6. Berarti kan di sini 6I. Kan begitu. 6I. Seharusnya kalau dari sini harusnya positif karena kita bertemu dengan sumber tegangan, dengan resistor, berarti positifnya kan di sini duluan, gitu kan? Positif di sini, harusnya negatif di sini.
Tapi tanda di sini dibuat negatif di sini. Berarti harusnya kalau dari sini berarti bisa ditulis minus fenol itu sama dengan positif 6I. Berarti apa dari sini? Berarti fenol sama dengan minus 6I. Dari sinilah kita masukkan ke sini. Nah, berarti selengkapnya berarti bisa dituliskan, kita start dari sini ya. Kita begitu kita bertemu dengan tegangan negatif berarti kita tuliskan negatif. Salah. Kita bertemu dengan resistor dan arus yang kita bawa adalah positif. Ya, kita kalikan arus kita positif dengan 4, tambah berarti positif ya 4I. Kita bertemu dengan positif di sini, berarti positif 2 fenol. Lalu kita bertemu dengan negatif, negatif 4. Lalu kita bertemu lagi dengan positif dengan resistor, berarti positif kan? Positif 6I. Ya. Lalu sudah kembali lagi ke titik ini ya sudah berarti sama dengan 0. Nah, sekarang di sini ada 2 variabel, ada I yang belum diketahui dan fenol. Dan kita sudah punya sebelumnya persamaan 1 di sini. Ini bisa kita substitusikan ke sini. Itu berarti kan bisa kita tuliskan minus 12 ditambah 4I ditambah 2 dikalikan fenol. Fenolnya adalah minus 6I. Kurang 4 ditambah 6I sama dengan 0. Berarti minus 12 ditambah 4I dikurang 12I dikurang 4 ditambah 6I sama dengan 0. Nah, kita tinggal gabungin aja ini. 4 dengan 12 berarti minus 8. Minus 8 dengan 6 berarti minus 2 ya. Minus 2I sama dengan ini positif 12 ditambah 4 berarti 16 ya. Ya benar ya. Jadi positif dari positif 2I. Berarti I sama dengan minus 8 ampere. Begitu. Jadi bisa kita lihat di sini arusnya di sini ke sana sesungguhnya yang sebenarnya itu arusnya ke sini 8 ampere ke arah sana. Pak, kalau berarti I-nya itu tergantung dari keberangkatan polaritasnya ya Pak. Kalau misalnya negatif berarti yang 4I-nya itu diduluin negatif ya Pak. Jadi gini, seandainya ini kita punya soal, ya, kita ini diberitahu misalkan I-nya ini adalah misal ini ya, minus 4 gitu ya. Udah diberitahu kita misalkan minus 4 katanya. Arus I adalah minus 4. Arahnya ke sana. Berarti kita kalikan arah arus kita minus kali 4 ohm. Berarti minus kita tuliskan minus 4 dikalikan 4 ohm. Ketemu nanti dengan ini, berarti jadi minus juga. Minus dengan 6 dikalikan 4. Tetapi kalau positif, kita kalikan dengan R dan itu harus berpolaritas positif. Selalu berpolaritas positif. Begitu ketemu dengan R, kalikan dengan R itu arus kita. Arus kita itu apakah negatif? Kita kalikan dengan negatif. Kalau positif, kalikan dengan positif. Begitu. Bisa dipahami? Oke, Pak. Jadi kalau untuk polaritas seperti ini, kalau untuk sumber tegangan yang sudah diberitahu atau satu terminal yang sudah diberitahu polaritasnya, kita langsung ikuti aja polaritas yang di sini. Tapi kalau ketemu dengan R begini, sementara dari sini ada I, di sini ada R, ini harus positif. I kali R. Oke, Pak. Oke. Makasih, Pak. Ya. Oke. Ada lagi? Ada lagi yang mau bertanya? Assalamualaikum, Pak. Waalaikumsalam. Silakan. Pak, saya belum absen, Pak. Muhammad Sandik ya? Iya, Pak.
Ini tadi laptop saya lama banget masuk ke Pak nge-lag. Oke, kita lihat dulu. Apa namanya? Muhammad Sandika, Pak. Nah, itu. Oke, ada lagi? Terima kasih ya, Pak. Oke. Sudah. Ada lagi yang mau bertanya tentang video tadi? Ya, Yusuf. Yusuf Aditya, silakan. Pencet tadi, Pak. Oh, pencet. Oke. Baik, kalau sudah tidak ada, kita lanjutkan sekarang. Masih lanjutan apa namanya materi kita tadi. Cari dulu mana lagi filenya. Ini bisa terlihat? Apakah ini terlihat? Terlihat, Pak. Oke. Baik. Oke. Nah, ini coba lihat ini contoh ini. Carilah fenol di sini. Carilah fenol di dalam rangkaian ini. Nah, ini bisa kita lihat di sini ada beberapa R di sini, ada sumber tegangan. Lalu kita disuruh mencari fenol. Nah, bagaimana caranya kita kira-kira mencari ini? Apa yang harus kita lakukan ini? Ini sudah variasi dari pembagi arus dan juga pembagi tegangan ini. Apa yang harus kita lakukan? Ada yang punya ide apa dulu yang harus kita cari? Seperti ini. Kita mencari tegangan di sini. Seandainya kita punya voltmeter, bisa hubungkan di sini dengan voltmeternya. Kita ukur. Lalu bisa kita bandingkan dengan hasil perhitungan kita. Sama enggak? Apa yang harus kita lakukan? Carilah fenol. Ya, gimana? Nyari R ekuivalennya dulu, Pak. R ekivalen. Oke. Setelah dapat R ekivalen nanti di sini, apa yang harus kita lakukan lagi kira-kira? Langkahnya apa lagi? Setelah tahu R ekivalen. Ya, benar itu. Tapi apa lagi setelah itu? Dikali volt inti bukan sih, Pak? Dikali apa yang dikali? R ekivalen dikali E dengan tegangan. Iya, volt intinya. Yang tegangan itu yang 12 volt. R dikalikan tegangan, jadi apa kira-kira rumusnya? V dengan R itu apa? V kali R. Apa itu dapat apa kira-kira? Arus, Pak. Kalau arus, hukum Ohm itu bukan V kali R. Apa sih? I bagi R. I kali R, iya betul. V itu sama dengan I kali R, itu hukum Ohm. Jadi bukan V kali R ya. Nah, lalu apa yang harus kita lakukan tadi setelah kita cari R ekivalen? Diapakan? Apa yang harus kita lakukan? Itu nggak, Pak? Nyari I dulu nggak, Pak? Dari R ekuivalen sama ini nih, yang tegangan 12 voltnya itu. Cari apa? Nyari I dulu dari R ekuivalen sama yang tegangan yang 12 volt. Nah, betul. Jadi kita bisa dapat I-nya. I apa namanya itu? Iya. I total.
Jadi dapat dulu I total, ya. Dapat I total, lalu nanti dari I total kita akan bisa bagi arusnya dengan menggunakan pembagi arus di sini, karena ini pembagi arus seperti tadi. Cuma yang tadi itu R-nya di sini hanya satu, R-nya di sini satu. Sesungguhnya kan ini kan dengan ini bisa digabungkan. Karena di sini kan open ini, terbuka. Berarti ini disederhanakan seri dengan ini kan jadi 60 ini. Nanti ada arus yang ke 30 kilo, ada yang ke 60 kilo. Berarti itu kan pembagi arus. Setelah dapat itu, arus yang ke sini, arus yang ke sini, lalu apa yang harus dilakukan lagi? Jika satu langkah lagi, dapat kita V0. Apa? Apa yang harus kita lakukan? Kalau saya udah tahu di sini arus ke sini tahu, misalkan di sini 2 ampere, masuk ke sini 1 ampere gitu. Saya tahu masuk ke sini 1 ampere. Apa yang harus saya lakukan supaya tahu saya V0 di sini, tegangan di terminal ini? Gunakanlah hukum Ohm lagi. Hukum Ohm karena kita udah tahu arus yang melewati 20 kilo ohm ini. Berarti tegangan di 20 kilo ohm, kan V0 itu adalah tegangan di 20 kilo ohm. Berarti bisa kita cari dong tegangan di 20 kilo ohm, karena kita udah tahu arus yang melalui dia. Apa yang harus dilakukan? Kalikan aja arus yang melalui dia tadi dengan 20 kilo ohm. Dapatlah tegangan di terminal ini. Seperti yang kita lakukan tadi. Yang ditanyakan sama imam itu, bagaimana mencari tegangan di satu resistor seperti ini. Arus kita berangkat dari sini arus. Berapa tegangan di sini? Ya kalikan aja dengan 20 kilo ohm. Nah, berarti sekarang tujuan kita adalah mencari 20 kilo, arus yang mengalir di sini. Supaya tahu kita arus yang mengalir ke sini, kita harus tahu dulu arus yang utama di sini. Nanti arus yang utama di sini akan terbagi ke sini dan ke sini. Begitu. Oke, sekarang langkah pertama berarti adalah mencari R ekuivalen. Nah, bagaimana cara kita mencari R ekuivalen? Berarti kan sama saja kalau ini kita open seperti yang tadi yang di video itu, lalu R ekuivalen dari sini, terminal ini dengan terminal ini. Berarti kita kerjakan dari ujung dulu. Nah, coba. Ini. Oke. Nah, berarti R ekuivalennya berapa ini? Berapa? Berarti harusnya ini dengan ini kan seri dulu ini. Kan kita pandang dari sini R ekuivalennya. Lalu berarti ini dengan ini kan seri. Kita kerjakan dari ujung. Berarti 40 dengan 20 terhubung seri. Ini jangan dilihat ininya. Hanya ini dengan ini kan terhubung ke sini. Ini kan open ini. Tidak ada rangkaian di sini. Ya, berarti 40 dengan 20 ini jadi apa, Pak? Jadi dapat berapa R-nya? 60. 60. Nah, ini kan kita ganti dengan ini. 60 kilo. Oh. 60 sekarang dengan 30 terhubung paralel. Dapat berapa itu? Kalau 30 paralel dengan 60 kilo. Jadi berapa ini? 20. 30 kali 60, 1.800 dibagi 90. 20, Pak. Jadi 20 kilo. 20 kilo. Oh, berarti ini kita bisa ganti dari sini ke sini, tinggal langsung kita hubungkan ke sini. Ini nilainya 20 kilo. Berarti ini yang dipandang sekarang dengan ini. 20 dengan 20 jadi terhubung apa? Seri. Paralel. Ini tuh. Terhubung apa? Open kan? Iya, ya ini yang dilihat ini yang hanya 20-nya aja. Yang merah ini udah enggak, udah kepotong kan. Udah kita ganti. Berarti dari sini terhubung apa itu? 20 dengan 20 ini. Lupa.
Ya udah satu loop tertutup, tapi 20 dengan 20-nya jadi Seri, Pak. seri. Seri, Pak. Berarti R ekuivalen berarti sama dengan 20 kilo ohm ditambah 20 kilo ohm sama dengan 40 kilo ohm. Berarti R total yang mengalir dari sini nanti jadi berapa? I total. I total berarti sama dengan apa? V-nya 12 volt dibagi R ekuivalennya 40 kilo ohm. Ya kan? V per R kan? Lalu ini berapa dapatnya? 12 dibagi 40. 0,3. 0,3. 0,3 apa ini? Masuk kilo bukan kilo? 0,3. 0,3 apa? Ampere. Ini kilo, ini Kilo volt. Oh. Ingat kemarin standar kita ohm itu apa standar internasional berarti kan yang prefix kemarin kan ini kan berarti 10 pangkat 3 berarti naik ke atas 10 pangkat minus 3 berarti 10 pangkat minus 3 ampere 0,3 10 pangkat kali 10 pangkat minus 3 ampere berarti bisa kita ganti menjadi miliampere. Jadi 0,3 miliampere. Itulah arus yang ada di sini. Arus ini nanti, kalau seandainya kita gambarkan ulang, berarti kan gini nanti gambarnya. Ini 12 itu, terus akan terbagi. Di sini ada R ya, ada R20, lalu di sini ada R, lalu di sini ada R. Kan begini sebenarnya. Ya, ini 20 kilo ohm, ini 40 dengan 20, ini adalah 60 kilo ohm, ini 30 kilo ohm. Jadi arusnya dari sini mengalir. Dari sini mengalir 0,3 tadi, miliampere. Masuk nanti ada yang ke sini, ada yang ke sini. Nah, kalau ini kita sebut dengan I1, ya, ini kita sebut dengan I2. Nah, yang kita butuhkan sebenarnya adalah I2. Karena kita mau mengalihkan I2 itu dengan 60 supaya tahu kita nanti tegangan di 20 ini kan. Ya, bukan kalikan dengan 60, sorry, dikalikan dengan 20. Jadi yang mau kita cari adalah I2. Nah, berarti ini adalah pembagi arus seperti yang tadi. Kalau kita mau mencari arus I2, berarti apa? Berapa kita buat? I2 adalah apa tadi? Kalau I2 berarti di atasnya R1, berarti R1-nya itu adalah ini 30 duluan. Kebalikannya 30 kilo ohm per 30 kilo ohm ditambah 60 kilo ohm dikalikan apa? I totalnya. I total. Jadi ini berapa? 30 per 90. Berarti berapa itu? 2 per 3. Ya. Ya enggak sih? 2 per 3 kali. Benar enggak? 30 per 9 itu berapa sih? 30 per 9 sepertiga ya? 1/3, Pak, iya. 1/3 ya. 1/3. Jadi 1/3 IT. IT-nya berapa? I totalnya tadi? 0,3. 0,3. Berarti I2 berarti adalah 0,1 miliampere. Berarti arus yang mengalir dari sini masuk ke sini gini. Itu 0,1 miliampere. Jadi tegangan di sini berapa? Tinggal kita kalikan karena kita datang dari sini dengan membawa arus positif. Ketemu R. Kalikan arus kita itu dengan 20 kilo ohm. Berarti 0, berarti V0 berarti sama dengan 0,1 miliampere dikalikan tegangannya resistansinya 20 kilo ohm. Dan ini berapa? Kilo. 2. Kilo dengan mili hilang. 0 dengan 0 di sini hilang. Jadi 2 kali 1 jadi 2.
Ini dia. Gitu. Gitu. Gimana? Bisa diikuti ini? Pak, saya mau nanya, Pak. Iya. Silakan. Itu yang I2, nyari I2-nya kan 30 I2. kilo ohm Iya, per 30 kilo ohm tambah 60 kilo ohm. 60. Itu Iya. 60 kilo ohmnya dari mana, Pak? Ini, yang ini kan 60 kan 40 ditambah Oh, 20. diseriin ya? Nggak Kan pakai. seri. Iya, Oh. kan udah kita seri, kita ganti menjadi ini kan. Oh, Kita ganti menjadi 60, ini 30 kan. ya, saya kira pakai 20 kilo ohm, Pak. Makasih, Pak. Bukan. Iya, jadi kita serikan dulu dia. Karena dia akan terbagi nanti arusnya ke sini dan arus ke sini. Oke, Pak. Yang lain? Bisa diikuti ini kira-kira? Sulit, mudah, sedang-sedang saja? Apa kira-kira pilihannya? Sedang, Pak. Sedang. Oke, sedang ya. Ya, kalau sedang berarti tinggal dilatih sedikit lagi. Sekali dua kali latihan soal yang sama, udah langsung mudah itu. Ya, yakinlah. Kalau udah ada seperti ini, udah ada patokannya, nanti Anda coba cari yang mirip-mirip soalnya. Sekali dua kali mesti jadi mudah. Lama-lama nanti udah kayak tutup mata aja udah. Gitu. Ya. Oke, baik. Lanjutkan ya. Nah, ini contoh kasus nih ya. Jadi ada kaitan dengan aplikasi sehari-hari lah dengan rangkaian-rangkaian elektronika dan seterusnya. Ya. Jadi dikatakan di sini ada gambar ini, gambar 216 ini. Ya. Gambar 216 di rangkaian katanya identik dengan gambar 215. Wah, kita nggak tunjukkan 215. Oke lah, nggak usah kita lihat 215. Kecuali R1 variabel. Jadi ini ada R1, ada R2. Ini kalau kita lihat ini pembagi tegangan yang tadi yang kita bahas di video itu ini kan. Berarti ini VS terbagi nanti tegangannya di terminal ini dan di terminal ini. Lalu ini kita ukur dengan voltmeter, gitu kan? Ya. Nah ternyata ini adalah R1 ini adalah variabel resistor. Jadi bisa kita atur-atur sesuai dengan kebutuhan kita. Mulai dari 0, kita naikkan terus. Itu katakanlah itu ada semacam pemutar seperti kalau ada volume gitu ya, volume gitu ya. Nah, jadi ini volume kontrol gitu ya. Nah, untuk radio katanya atau televisi set bisa juga lah. Nah, dikatakan di sini VS-nya ini 9 volt, diberitahu ini 9 volt. Lalu R1-nya katanya 90 kilo ohm. Ini diberitahu 90 kilo ohm. Lalu R2 30 kilo ohm. Nah, kalau dari sini bisa kita langsung lihat ini. Kalau di sini lebih tinggi, di sini lebih rendah, udah pasti tegangan di sini lebih tinggi. Kenapa? Karena arusnya kan sama. Arus sama, begitu kita ketemu dengan ini kita kalikan kan. Tegangan di sini I kali R-nya. Ketemu dengan ini arusnya sama, tapi ini lebih rendah dari sini. Berarti tegangan di sini udah pasti lebih rendah daripada tegangan di R1. Ya, itu dulu yang bisa kita pahami di situ ya. Lalu sekarang yang ditanya bukan itu sesungguhnya. Ini kita mau melihat tegangan di V2 ini dan daya yang diserap di sini, tetapi dengan mencoba mengganti nilai dari R1 ini. Tadinya 90 kilo ohm diberitahu di sini, tetapi ini mau kita turunkan menjadi 15. Nah, dan langsung bisa kebayang kita. Tadinya 90, di sini 30, tadi sudah kita bayangkan di sini akan lebih tinggi tegangannya daripada di sini. Tapi sekarang kita ganti ini menjadi 15, berarti ini R di sini jadi lebih tinggi daripada di sini. Berarti otomatis nanti V2 ini akan jadi lebih tinggi dari yang sebelumnya. Akan naik dia. Itu dulu ya. Lalu daya yang diserap di R1, di R2 ini.
Nah, nanti akan berubah daya yang diserap. Coba kita lihat nanti daya yang diserap di R2 itu berapa pada saat apa namanya nilai R1-nya 90, lalu dengan R nanti sudah berubah menjadi 15, berapa daya yang diserapnya? Coba kita lihat. Ya, berarti langkah yang harus kita lakukan adalah apa ini yang duluan kita kerjakan kalau seperti ini. Karena kita mau mencari tegangan di V2. Apa yang harus kita lakukan untuk mencari tegangan di V2 ini? Apa? V2 sama dengan berapa V2-nya? Tegangan di terminal ini berapa? Apa yang harus kita lakukan? Tadi ingat, kalau kita mau mencari tegangan di satu terminal, kalikan aja R-nya dengan I-nya. Ya, kalikan aja. Berarti kita butuh I kalikan dengan R2. Berarti bisa kita tulis berarti V2 pasti ini adalah I dikalikan apa? R2. R2. Nah, sekarang persoalannya kita udah tahu R2. R2 itu tetap 30. Tapi I-nya kita belum tahu. Sekarang tetap, dan I-nya juga akan berubah pada saat R1 berubah. Jadi kita coba aja dulu cari pada saat 90 kilo ohm R1-nya. Lalu nanti kita cari juga pada saat sudah berubah menjadi 15 kilo. Sekarang kita yang pertama dulu, kondisi 90 kilo ohm. I-nya berarti berapa ini? I sama dengan apa? VS per apa? 90. Aku izin dulu. 90 atau R1 plus R2. R2. Berarti VS-nya tadi katanya 9 volt. Lalu R1-nya 90 tambah R2-nya 30. 30 kilo. Oh, ini 9 volt. Berarti I-nya dalam mili berarti karena ini kilo kan. 9 per 120 berapa itu? 9 per 120 itu berapa? Sama-sama dibagi 3. 3 per 4. 3 per 40. 3 per 4. 3 per 40 berarti ya. 3 per 4 itu 0,75. Berarti 0,075 ya. Benar nggak? Iya, Pak. 0,075 mili ampere. Inilah I pada saat R1-nya masih 90 kilo. Lalu berapa V2 pada saat seperti ini dengan kondisi 90 kilo? V2 adalah kita kembali ke sini, kita masukkan aja. Berarti V2 sama dengan 0,075 mili ampere, ya berarti kali 10 pangkat minus 3 dikalikan R2. R2-nya berapa? 15. Belum ya, Mbak? 30. 30. Tetap ya. 30. Oh ya, oke. 30 kilo. Ya kan? Atau 10 pangkat 3. Berarti ini hilang. Berarti 30 kali ini jadi 0,75 atau 3 per 4. 3 per 4 kali 3 berarti 9 per 4. Berapa itu? 9 per 4. 9 per 4. 2,25, Pak. 2,25 volt. Inilah tegangan di sini. Lalu daya yang diserap berapa? Daya yang diserap di R2
Ya, daya yang diserap berarti adalah P. P itu apa? V kali I. Atau sama juga dengan I. V itu kan I kali R kan? I kali R kali I. Berarti apa? I kuadrat kali R. I kuadrat kali R. Nah, I kuadratnya, I-nya berapa tadi? Kita udah tahu 0,75 kan? 0,075 berarti 0,075 pangkat 2 dikalikan R-nya. R-nya tadi adalah 30. Oke? 30 kiloohm. Inilah dayanya. Nanti Anda bisa hitung secara angka, gitu ya. Ini berapa? Lalu apalagi yang sekarang kita ubah sekarang R1-nya berubah sekarang R1 menjadi 15 kilo. Berarti dengan cara yang sama kita cari lagi. I-nya untuk kondisi kedua berarti akan sama dengan VS-nya 9 volt dibagi 90-nya itu berubah menjadi 15. Berarti 15 ditambah 30. Berarti sama dengan 45 kilo. Oh, berarti I-nya adalah 9 per 45. Berapa 9 per 45? 0,2. Sama-sama dibagi 9. 1 per 5. 1 per 5 ya. 0,2 ya. 0,2 mili ampere. Inilah I-nya. Lalu V2-nya jadi berapa? V2-nya berarti yang kita kalikan adalah arus ini, karena arus kita udah berubah sekarang. Jadi 0,2. 0,2 ketemu dengan R2, berarti 0,2 ya, mili kali 10 pangkat minus 3 dikalikan R2 kita tadi 30. 30. Kali 10 pangkat 3. Ini coret. Berarti sama dengan 3 kali 2, 6 volt. Ya. Meningkat dia. Itu yang tadi kita katakan. Ya, naik dia. Sekarang menjadi 6 volt. Tadi 2,25 volt. Ya. Dayanya bagaimana? Dengan cara yang sama seperti ini. Bisa kita lihat tentu. Daya berarti V kali I. Nanti silakan dicari lanjutan I-nya, jadi gunakan I yang baru. Ya. Atau I kuadrat R. I kuadrat R. I-nya gunakan I yang baru, R-nya tetap. Berarti dayanya akan berubah. Kenapa? Karena I-nya udah berubah. R-nya konstan, tapi I-nya berubah. Jadi dayanya akan berubah di R2 ini. Dengan perubahan R ini. Jadi makanya ini bisa digunakan sebagai volume tadi. Volume, jadi mengatur volume dengan mengatur R, daya yang masuk ke speaker, katakanlah speaker gitu ya. Makanya sesungguhnya seperti speaker itu bisa melemah, bisa jadi pelan, bisa jadi kuat. Itu hanya mengandalkan R variabel seperti ini. R variabel seperti ini. Jadi kalau R-nya diperbesar, nanti arusnya jadi mengecil. Arusnya mengecil, dayanya mengecil. Dayanya mengecil, suara yang keluar akan mengecil. Seperti itu. Jadi ini kan volume kontak. Volumenya. Jadi volume itu Anda punya televisi, punya radio, punya apa saja alat-alat audio. Jadi kalau ada potensionya di situ, ada tombol untuk mengecilkan, membesarkan, itu sesungguhnya yang diatur adalah R-nya. Nah, itu kalau manual dia kan masih manual, bisa kita terlihat putarannya begitu ya. Tapi sekarang digital. Nah, digital sama juga sebenarnya prinsipnya, tetap juga R yang diatur, tetapi kontrolnya sudah menggunakan digital. Kontrolnya yang diubah menjadi digital, tapi prinsipnya R-nya di sana tetap R-nya mengecil, benar. Bisa dipahami? Ada pertanyaan tentang ini? Baik, kalau tidak ada, kita lanjutkan. Ini contoh kasus lagi ini. Contoh kasus lagi. Katakan di sini di gambar 217
Ya. Ini sebuah ya pendekatan sebuah transmisi ya. Jadi gambar sebuah transmisi DC ya. Transmisi itu adalah saluran yang menghubungkan antara pembangkit dengan konsumen. Ini konsumennya, ini bebannya, load. Pembangkitnya di sini. Jarak ini bayangkan ini bermil-mil atau berkilometer-kilometer. Ya, kalau di sini dikatakan ini R salurannya itu adalah 0,04125 ohm per mil. Mil itu 1,69 kilometer. Nah, jadi ini bisa sampai ribuan kilometer, begitu ya. Dari pembangkit sampai ke beban. Nah, sekarang diasumsikan bahwa konduktor ini adalah konduktor yang sempurna, gitu ya. Kemudian dikatakan di sini bahwa beban di sini direpresentasikan oleh atau digambarkan oleh sebuah atau diwakili oleh sebuah resistor di sini. Jadi ini adalah beban. Beban ini ya macam-macam, mungkin udah rumah di sini, industri dan sebagainya. Tapi digambarkan lah ini hanya sebuah nilai R 183,5 ohm. Lalu di sini ada R. Ini apa? R saluran ini. Saluran. Kenapa ada R saluran? Karena konduktor itu bagaimanapun dia punya resistivity. Tidak bisa kita harapkan penghantar itu benar-benar tidak ada R-nya. Tetap ada R-nya, walaupun kecil. Nah, sebenarnya dia kecil, 0,0001 ohm mungkin per meter. Tetapi karena ribuan, ya akhirnya dapatlah 16,5 ohm, ribuan kilometer. Gitu ya. Dapatlah 16,5 ohm di sini, di saluran ini. Arusnya 2 kilo ampere. Tegangan di pengirim itu 400 kilovolt. Ya, tegangan 400 kilovolt. Ya. Nah, apa yang bisa kita lihat di sini kalau seperti ini? Yang bisa kita lihat ini bahwa ini adalah sebuah loop tertutup juga, sama seperti tadi KVL tadi, KVL ya. Jadi bahwa apa namanya arus yang mengalir di sini ada 2 kilo ampere. Jadi kalau kita tuliskan ini dengan KVL minus 400 ditambah 2 kilo kali ini ditambah 2 kilo kali ini, ya itu sama dengan 0. Itu yang pertama. Ya. Apa namanya? Ini kalau seandainya kita disuruh mencari tegangan di beban, tegangan di beban ini. Nah, ini berarti sama juga seandainya kita lakukan ini, kita ukur dengan sebuah voltmeter, kita ukurkan begini kan gitu kan. Nah, seandainya kita belum ada ukuran ini, kita belum tahu tegangannya. Apa yang harus kita lakukan? Ini bisa kita gunakan dengan prinsip tadi pembagi tegangan tadi, bahwa kalau ada arus seperti ini, ya, arus seperti ini, arus yang mengalir di sini, berarti V load itu adalah apa? V load sama dengan arus dikalikan R-nya, berarti arusnya 2 kilo ampere dikalikan 183,5 ohm. Ya, berarti ini akan dapat berapa ini? 2 kali 183,5 berapa itu? Kilo. Sekitar berapa? 367 ya, 367 kilo volt. 367 kilovolt lah tegangan di beban. Lalu tegangan di drop tegangan di saluran itu berapa? Berarti arus dikalikan ini. Berarti V saluran sama dengan 2 kilo ohm, 2 kilo ampere dikalikan
16,5 ohm. Berarti ini sama dengan 33 volt. 33 kilovolt. Dan harus benar bahwa V yang dikirim, kita sebut V source, V sumber, itu pasti harus sama dengan V saluran ditambah V load. Harus sama. Kalau tidak sama, ada yang salah di situ. Jadi harus sama. Jadi ini 400 adalah sama dengan V salurannya berapa tadi? 33 ditambah 367. Satuannya kilo. Jadi ini gabungan antara hukum Kirchhoff tegangan sigma V sama dengan 0 dan pembagi tegangan. Ada yang bisa atau mungkin yang kurang jelas di sini? Mau ditanyakan? Kalau tidak ada, kita lanjutkan ya. Ini hubungan seri, Saya hanya mau menunjukkan bagaimana kita tahu bahwa hubungan seri itu adalah RS adalah penjumlahan dia. R1 tambah R2 tambah R3 tambah R4 tambah R5. Sesungguhnya dari mana ini sebenarnya bisa dapat? Dari mana sebenarnya? Saya tahu nggak? Dari loop bukan, Pak? Ya, loop, betul. Loop, gimana kita menuliskan persamaan loopnya? R1 tambah R2 tambah R3. Ya itu, justru itu. Bagaimana kita langsung kok bisa jadi R1 tambah R2 tambah R3? Diawali dari mana dulu sebenarnya? Ada yang bisa? Rangkaian bukan, Pak? Ya, betul, rangkaian. Ini rangkaian kita. Tapi bagaimana kita? Rangkaiannya seri, Pak. Jadi tinggal ditambah aja, Pak. Nah, itu kenapa tahu kalau seri jadi ditambah? Soalnya dia dari resistor 1 ke resistor 2, dia cuma satu jalur doang, Pak. Terus dan berikutnya, Pak. Ya, itu secara logika. Tapi secara matematis? Karena satu rangkaian itu Betul. tidak ada cabang. Betul, memang. Satu rangkaian tidak ada cabang. Tapi secara matematis bagaimana kita membuktikan bahwa RS adalah R1 plus R2 plus R3? Harusnya melalui satu rangkaian aja gak sih, Pak? Iya, betul. Iya, memang. Terus? Oke. Nah, sebenarnya ternyata itu adalah dari KVL itu sebenarnya. Dapatnya dari KVL. Kok bisa? Nih, lihat nih. Kita tuliskan KVL ya. Kita mulai dari sini ya. Sigma V sama dengan 0 pada satu loop tertutup. Kan begitu? Kita mulai dari sini. Kita naik ke atas. Minus, kita tuliskan berarti minus V T. Ya? Berarti kita ketemu dengan ini. Kita ketemu dengan ini kan, kalau diberitahu tegangannya, ya bisa aja langsung kita tuliskan plus, berarti kan, plus VR1. Kita ketemu di sini, plus juga, plus VR2. Ketemu dengan VR3, plus VR3, plus VR4, plus VR5. Sama dengan, ya sampai ke N gitu ya, plus dan seterusnya sampai VRN sama dengan 0. Ya, dengan demikian berarti bisa kita tuliskan ini. Ini kita taruh lagi di sini. Tuliskan ke sini. Berarti kita tuliskan VT, berarti kan kalau VT kita pindah ke sebelah kanan, berarti yang ini tetap positif berarti ya. VR1, lihat di sini, VR1 adalah berapa tegangan di sini?
adalah arus dikalikan R-nya. Kan selalu begitu tadi. Arus kita IT positif kalikan R-nya. Berarti adalah IT dikalikan R1. Lalu plus, ini apa? Yang PR2-nya. PR2-nya adalah IT kalikan R2. Plus, dan seterusnya. Sampai ke N ini. Berarti ini adalah IT sama. IT juga sampai Rn. Dan ini karena bisa IT semuanya sama, berarti bisa kita keluarkan. IT dikalikan R1 ditambah R2 tambah R3 dan seterusnya sampai R. Jadi apa yang kita lihat di sini? VT adalah arus dikalikan R total. R totalnya adalah RS ini. RS adalah R1, R2, R3, dan sampai R. Secara matematis, ini didapatkan dari sini. Bahwa R kalau hubungan seri itu harus dijumlahkan. R1, R2, R3, dan sampai R. Ya, bisa dipahami? Bisa paham tuh? Iya. Oke. Ini dia yang itu. Nah, sekarang yang hubungan paralel. Hubungan paralel gimana? Kalau yang paralel, R total berapa? 1 per R total sama dengan 1 per R1 tambah 1 per R2 tambah dan seterusnya tambah 1 per Rn. Kan begitu nanti. Ya, nah, tapi kenapa jadi begini? Ternyata dasarnya ini adalah KCl. KCl bagaimana? Sigma I pada satu titik percabangan itu sama dengan 0. Di mana ininya bisa begitu? Ini dia. Bahwa IT, kalau seandainya kita buat tadi hanya 2 aja, yang gambar kita kan hanya 2, nggak sampai N ya. Tinggal menambahkan aja nanti sampai N. Misalkan kalau dari rumus KCl tadi, ini kan semuanya KCl. Menggunakan hukum Kirchhoff arus, kita dapatkan IT sama dengan I1 plus I2T. Lalu dengan demikian apa? Berarti IT bisa kita tuliskan, I1-nya berapa emang? I1-nya berarti kan adalah VT per R1. Kan gambarnya adalah di sini ada sumber arus. Ya. Di sini ada R. Di sini ada R. Ya, dan di sini sudah diberitahu bahwa di terminal ini adalah VT. Karena dia paralel, di sini juga pasti VT, di sini juga pasti VT. Berarti ini adalah I1, karena ini adalah R1, ini R2, maka ini adalah I2. Di sini I totalnya. Jadi I total sama dengan I1 plus I2. Ini, I1 plus I2. Lalu berapa I1-nya? I1-nya adalah VT dibagi ini. Kan selalu begitu tadi. Kalau mencari tegangan, kalikanlah arus dengan R-nya. Atau kalau mencari arus, bagikanlah tegangannya dengan R-nya. Berarti VT dibagi R1 plus VT dibagi R2. Lalu keluarkan sekarang VT-nya. Lalu kita dapat apa? I1 per R1 plus 1 per R2. Lalu VT bisa kita tuliskan ini adalah R paralel. Ya, berarti apa? 1 per R paralel sama dengan 1 per R1 tambah 1 per R2. Ini penyederhanaannya. Tapi yang ini tadi yang kita tuliskan tadi. Kalau sampai N ya udah tinggal ini plus sampai ke Rn. Oh maaf, baterai saya low. Ntar sebentar saya colok dulu ya. Oke, baik. Sampai di situ bisa dipahami. Jadi kalau seri
itu dasarnya adalah hukum Kirchhoff tegangan. Kalau yang paralel dasarnya adalah hukum Kirchhoff arus. Ada lagi yang ada mungkin yang mau ditanyakan? Tidak ada? Baik, kalau tidak ada kita lanjutkan. Nah, ini sekarang untuk transformasi Y delta. Jadi ini sering juga nanti kita bertemu dengan hubungan yang lumayan rumit ya. Kalau terhubung ada Y, ada delta begitu. Nah, kadang-kadang kita butuh penyederhanaan ya. Kita terpaksa harus mengkonversikan atau mentransformasikan dari Y ke delta atau dari delta ke Y. Nah, ini yang terhubung ke Y ya, Y sering disebut hubungan Y begini atau sering juga disebut dengan hubungan bintang. Hubungan bintang, hubungan Y gitu. Karena kenapa disebut Y? Karena bentuknya berbentuk Y begini, huruf Y gitu ya. Atau sering juga disebut dengan hubungan T ya. Kenapa? Karena dia berbentuk huruf T begini. Ya kan sesungguhnya ini dengan ini sama ya. Sama, ini tinggal di baraknya ini kawat, tinggal dibengkokkan ke bawah, jadi lurus ke sini, ini jadi lurus ke sini. Ya. Lalu yang delta sering juga disebut dengan hubungan pi juga ya. Kenapa delta? Karena terbentuk seperti delta begini. Ya, bentuknya seperti delta. Kenapa disebut pi? Karena berbentuk pi, huruf pi. Sesungguhnya ini dengan ini sama, tinggal ini digeser ke sini, digeser, digabung ke sini, jadilah berbentuk delta. Nah, sekarang kita lihat konversi dari delta ke Y, gitu ya. Jadi kita misalkan punya delta ini RA, RB, RC. Kita mau konversikan ke Y menjadi R1, R2, R3. Atau sebaliknya, kita punya R1, R2, R3 mau kita konversikan menjadi RA, RB, RC. Ya, nah, konversinya seperti ini caranya. Ya. Kita dapat menghitung tekanan ekivalen antara terminal A dan C sementara terminal B terbuka. Coba kita lihat, kalau misalkan di sini terminal B terbuka. Jadi kalau seperti ini terminal B terbuka, berarti kita mau mencari R A ke C, dari A ke C. A ke C berarti A ke C ini bisa kita lihat kalau hubungan Y yang kita lihat ya. Jadi kalau kita mau mencari R dari A ke C, tapi mau kita pandang Y-nya, berarti yang kita pandang adalah R, lintasan kita adalah R1, lalu menuju sini. Artinya apa? Berarti ini terhubung seri R1 dan R3. Jadi kalau kita mau menuju C, ada dua cara. Bisa langsung, bisa kalau Y yang kita lihat berarti hanya R1, R3. Ya, begitu. Nah, tetapi kalau delta yang kita lihat, ya, kalau delta yang kita lihat, kita mau menuju A dengan C, berarti ada hubungan di sini, ada RB, ada RC dan RA. Berarti kita menuju ke sini ini terhubung paralel dengan RA dan RC. Ini loh. Ini dengan ini kan gitu. Ini jangan pandang lagi, hanya delta yang kita lihat. Ini dan ini. Berarti ini terhubung paralel dengan yang dua ini. Berarti makanya di sini RB paralel dengan RA plus RC. RB paralel dengan RA plus RC. Ini. Ya. Lalu RACY, RACY itu sama dengan RAC delta. RAC delta. Berarti ini bisa kita persamakan dengan ini. Ya. Karena kalau kita mau menuju sini, dari sini ke sini, sesungguhnya kita melalui sini atau melalui sini dan ini arusnya nanti itu akan sama. Maka R1 plus R3 akan sama dengan ini. Ini RB diparalel dengan RA plus RC, berarti kan akan dapat ini RB paralel dengan RA plus RC. Ini seri kan. Jadi dasarnya rumus ini adalah berdasarkan ini. Berarti ini bisa kita
ini kan selesaikan RAB ditambah RAC dan begitu. Demikian juga nanti untuk R1 plus R2 ya. Akan hal yang sama akan kita dapatkan seperti ini R2 plus R3. Dan ini kalau dilanjutkan, diselesaikan, kita akan dapatkan R1 sama dengan RB kali RC per RA plus RB plus RC. Jadi R1 ini sama dengan RAB dengan RC. Jadi kita akan dapat menjadi R yang mengapit dia, RB dikalikan RC per RA plus RB di RA total gitu lah, RA, RB, RC. Kalau R2 berarti adalah RA dengan RC. RA dengan RC per RA plus RB plus RC. R3 kita akan dapatkan RA plus RB plus RC. RA dikalikan RB, RA kalikan RB. Oke, ini konversi dari delta ke Y. Yang tadinya kita punya delta, kita konversikan menjadi Y. Kemudian kalau dari Y ke delta, kita akan dapatkan dari hubungan R1 kalikan R2 plus R2 R3 plus R3 R1 sama dengan ini. Ya. Ini lalu diturunkan menjadi ini, dapat RA adalah RA sama dengan R1 kali R2. Ya, RA itu adalah ini dia, RA ini adalah R1, kalau yang di atasnya sama semua, tinggal nanti pembaginya adalah yang tegak lurus terhadap dia. Jadi R1, supaya mudah mengingatnya. Kalau RB, berarti yang tegak lurus terhadap dia, pembaginya itu 2. Yang RC, yang tegak lurus terhadap dia, pembaginya R3. Ya. Nah, rangkaian Y dan delta dikatakan setimbang apabila R1 sama dengan R2 sama dengan R3 sama dengan RY. Dan RA sama dengan RB sama dengan RC sama dengan R delta. Ini untuk yang kondisi setimbang. Jadi artinya rumus-rumus yang tadi itu akan menjadi lebih sederhana, bisa menjadi RY itu adalah ini, R delta ada ini kalau di saat R1 sama dengan R2 sama dengan R3 itu maksudnya ini. Ya, contoh di sini coba kita lihat. Ini ada sumber 100 volt. Lalu di sini ada R 13 ohm, di sini 24, 20, 30, 10, 50. Nah, yang mana ini yang terhubung delta atau terhubung Y atau hubungan apa ini? Di mana yang mana? Dengan mana yang bisa kita lihat di sini? Apakah hubungan delta di sini atau hubungan Y atau hubungan apa ini semuanya? Dan bagaimana kita mencari I sebenarnya itu, mencari I. Ada yang punya ide gimana caranya cari I di sini? Ya. Ada yang punya ide? Nah, dengan mana? Ini kan ada 2 delta ini sebenarnya. Ya. Ini kan terhubung delta ini. Yang ini bisa kita gambarkan supaya terlihat jadi bentuk delta. Ini kan yang di atas ini bisa kita gambarkan, ya, kita hubungkan aja di atas menjadi delta begini. Ini kan ini kalau ini digabungkan dengan ini menjadi begini gambarnya kan bisa. Ini juga sebenarnya delta. Sekarang tinggal yang mana yang mau kita sederhanakan. Ini dengan ini kah yang 3 ini atau yang 3 ini. Karena kalau ini kita sederhanakan salah satunya nanti bisa jadi sederhana gambarnya. Gambarnya itu menjadi misalkan ini yang kita sederhanakan ya.
Kalau ini disederhanakan, kita kan akan dapatkan nanti gambarnya menjadi ini menjadi begini. Ketemu dengan ini, ketemu dengan ini, lalu di sini ada begini. Nah, kalau seperti ini apa? Ini kan jadi sudah tidak ada lagi. Ini dengan ini menjadi terhubung seri. Ini dengan ini menjadi terhubung seri. Ini dengan ini. Jadi kalau ini diserikan, dengan diserikan di sini dapat, lalu paralelkan ini dengan ini, lalu diserikan lagi dengan ini. Kita bisa selesaikan. Lalu diserikan dengan 13. Oke, ini menjadi salah satu tugas di rumah ya, coba dikerjakan ya, tugas. Ini saya cari lagi soal-soal berikutnya yang lain untuk dikerjakan di rumah. Nanti ntar saya kirimkan dari grup halaman berapa saja yang menjadi tugas dari bukunya. Ya. Ada pertanyaan? Ini waktunya sudah mau habis. Baik, kalau tidak ada, itu tugasnya yang pertama tadi, yang salah satu tugasnya. Lalu nanti saya kirimkan lagi tugas yang tambahannya. Bapak, saya mau nanya. Ya, silakan. Ini tadi, rekaman ini nanti diupload di Glitch, Pak? Ya, diupload. Ini saya simpan dulu. Jadi yang kemarin ini bermasalah. Yang kemarin itu kan di cloud. Ternyata yang di cloud sekarang lagi bermasalah karena ada penyetingan apa, saya kurang begitu paham informasi dari TIK itu. Jadi akhirnya yang kemarin belum, ini lagi dicoba diselamatkan dulu datanya, makanya kemarin belum saya kirim yang minggu lalu. Nanti kalau bisa berhasil itu juga akan saya kirim. Nah yang ini tadi saya bukan nggak nyimpan di cloud lagi nih, saya udah simpan di hard disk. Nanti akan saya upload ya untuk bisa diulang lagi di apa namanya ya. Diulang lagi. Nanti mungkin ke Google Drive lah saya upload. Dah sampai di sini ya, sampai ketemu minggu depan. Silakan nanti tugasnya dikerjakan, dikumpulkan besok jam 12, paling lambat jam 12 atau jam berapa ya? Besok jam 4 aja kali ya, jam 4 sore. Jam 4 sore ya. Besok paling lambat jam 4 sore. Nanti saya berikan juga link Google Drive, Google Form maksud saya, Google Form untuk mengumpulkan tugasnya. Ya. Baik, kita akhiri sampai di sini. Terima kasih. Selamat pagi. Pagi, Pak. Pagi, Pak. Terima kasih, Pak. Terima kasih, Pak. Terima kasih, Pak. Terima kasih, Pak. Ya, mari. Assalamualaikum. Selamat pagi. Waalaikumsalam.